Wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran Surat An-Nahl ayat 120. 102 hiji 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yaku minal musyrikin syakira li'an umihi ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, lagi yang mensyukuri nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Dalam Quran dinyatakan Ibrahim sebagai uswatun hasanah dalam tauhidnya, menjadi uswah, menjadi tauladan dalam hanifnya. Nabi Ibrahim ini disebut juga sebagai bapak abikum, bapak kamu. Nabi Adam sebagai bapak manusia pertama, Nabi Nuh bapak manusia kedua, dan Nabi Ibrahim juga sebagai bapak dalam arti uswatun hasanah di sini. Nabi Nuh disebut bapak manusia kedua karena setelah manusia ditenggelamkan tersisa kurang lebih 60 orang di bawah pimpinan Nabi Nuh, maka terus berkembang lagi manusia itu. Makanya Nabi Nuh disebut bapak manusia kedua. Sedangkan Nabi Ibrahim, beliau ini dinyatakan sebagai bapak dalam urusan tauhid. Abikum, keteguhannya. Ceritanya sudah banyak diterangkan. Beliau adalah Inna Ibrahim kana umat qanitan. Di sini diungkapkan dengan kata umat. Umat itu dari jumlah banyak kan, ikatan manusia dengan jumlah banyak. Kenapa diungkapkan dengan kata umat? Menunjukkan keagungan Ibrahim, pujian dari Allah ini. Mesti teguh seperti itu dilakukan oleh berapa puluh orang, tapi beliau sendiri itu sanggup itu. Itulah makanya di sini diungkapkan dengan kata umat. Kemudian diabadikan dan Allah memberikan penghargaan, yaitu
dengan ditetapkannya sholat di makom Ibrahim itu, yang dilakukan oleh semua orang yang melakukan umroh, ya. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji tidak ada sholat di makom Ibrahim, adanya dalam umroh itu. Kemudian Allah mengungkapkan apa yang menjadi tauladannya. Pertama, qanitan lillah, yang selalu taat kepada Allah. Saya artikan qanitan itu begitu: patuh, taat, tunduk, senang, susah, ia siap melakukan perintah Allah. Dan ini telah terbukti dalam sejarah. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia lain, tetapi dengan satu keyakinan yang kuat, Ibrahim lakukan. Contohnya seperti menyembelih Ismail. Disuruh, ia lakukan. Akhirnya Allah nyatakan lulus. Begitu. Dan ternyata berakhir dengan kebaikan-kebaikan. Ia hadapi raja, ia hadapi orang tuanya. Mungkin kita tidak akan tahan. Berhadapan dengan raja, jeung rakyat, jeung kolot, nah deui mah. Sampai beliau dibakar. Nah, begitu. Tapi di situ ada satu pelajaran berharga, yakin Allah sayang kepada hambanya itu aja. Allah sayang kepada umatnya. Kalau sudah dalam kasih sayang Allah dimanapun tidak masalah, walaupun di dalam api. Begitu ya, hese kehartina teh. Kajian dina seuneu ari Allahnya kan nggak apa-apa. Ya. Akhirnya muncullah ternyata Ibrahim selamat. Tak kumaha Allah itu. Dan Allah menyatakan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan atas Ibrahim. Ya udah. Kalau sudah begitu putusan Allah, siapa yang bisa mengubah? Kayu bakar habis, Ibrahim tidak apa-apa. Biiznillah, dengan izin Allah. Ayat nu tadi dulu ya dipakai bacaan keur anu kaduruk. Imun aya nu kaduruk, aya anu ya kaduruk itu bacakeun ayat nu tadi, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ari nu kaduruk ngaranna Abdul tuh. Terjadi bukan itu, ini penyalahgunaan, jadi syirkun malah terhadap Allah dengan ayat itu. Jika Allah menghendaki kapanpun dimanapun tidak bisa dibantah oleh siapapun. Begitu. Contoh kedua, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, idor-idoran kan kemana-mana lauk teh, lain piknik da poek di jero nage. Tapi kok hidup biiznillah, dengan izin Allah. Gitu. Inilah kekuatan yang ada pada Ibrahim itu. Makanya beliau dijadikan sebagai uswah dalam ketauhidan. Diungkapkan dalam Quran, abikum sunnata abikum, sunnah bapak kamu Ibrahim. Di sini dalam ketauhidannya kokoh kuat. Kita belum tentu sanggup. Ya. Karena ya diungkapkan istinbat dari Quran, kadang-kadang iman itu naik, kadang-kadang turun. Yazidu, bertambah, yang kusuk. Nah gitu pan. Kadang-kadang iman teh naik, kurang teh semangat, getol. Tapi kadang-kadang iman teh yang kusuk turun. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang
turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita lang layangan tadi lang layangan ngalambing. Lang layangan ngalambing dia mun geus turun teh hese di tadi teh Pak. Tuluy nyecap ka handap. Tapi dilesu deui mah kayak hibar deui. Nanti juga terbang lagi, makanya harus dilesu tuh mah. Ya, tuh satu tuh. Qanitan, kunut itu artinya taat ya. Saya tambahkan mengingatkan saja. Kunut itu menurut bahasa artinya taat, setia, tetap dalam ibadah itu. Atau lama berdiri. Yang dimaksud sholat tahajud itu. Ya. Kemudian juga menjadi nama bagi upacara ibadah. Yang disebut sholat atau doa kunut ketika ada peristiwa besar. Kerugian menimpa umat yang besar, maka baru di situ ada kunut. Tiap sholat mendoakan keselamatan bagi mukminin dan kebinasaan bagi yang dolim. Adapun kunut dawam namanya, dawam teh anger, kunut subuh, hadisnya ada. Malah redaksi doanya juga ada, tapi hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah untuk beramal, makanya kita tidak melakukan karena dhaif begitu. Bukan tidak ada hadisnya ya. Hanifan itu al-mail ila tauhid, cenderung kepada tauhid. Nah begini, karena sebelum mendapat petunjuk dari Allah, Ibrahim terus mencari Tuhan. Lihat matahari, ia anggap Tuhan, ternyata terbenam. Masa Tuhan terbenam? Tidak. Lalu melihat bulan, ia anggap ini Tuhan, ternyata terbenam juga, hilang dari pandangan. Masa Tuhan terus begitu. Ini perjuangannya. Di situ pelajaran berharga. Jika mau menetapkan siapa Tuhan tanpa petunjuk dari Allah, pasti aprak-aprakan dina tahayul. Itu pasti itu. Ya, kalau tidak mendapat petunjuk. Nabi Muhammad saja kan bingung, makanya berdiam di Gua Hiro karena belum tahu bagaimana itu. Bingung dari Gua Hiro teh. Ya, inilah catatannya. Jadi tanpa petunjuk dari Allah, manusia menetapkan siapa Tuhan pasti tahayul. Nah, begitu. Sampai sekarang kan masih banyak. Kemudian Allah beri petunjuk bahwa yang maha kuasa itu adalah la ilaha illallah itu. Nah, Ibrahim itu hanifan. Tinggalkan semua syirkun, ia berada pada tauhid itu. Kekuatannya luar biasa sampai ia siap melakukan apa yang diperintahkan Allah. Karena yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kan belum sepenuhnya dina hati orang depan itu masih kene we aya keraguan. Itu Allah teh maha beunghar. Sok dibaca tapi sakapeung mengolemar. Allah teh maha nyaha, urang marada pait we saeutik kan beda. Ya itulah Ibrahim itu tidak siap. Nah, gitu. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh menyembelih. Iya, kenapa? Yakin Allah. Ya, gini ya. Ieu rada hese mikir teh. Ari bapak ibunya ke anak. Pangmelikeun kue da nya ka anak teh. Sok-sok rada ari teh ngeunah kue teh. Budak teh embung wae, dasar budak teh. Ieu teh ngeunah kue teh. Budak teh embung wae kuapkeun sorangan. Nah itu. Meuni teu kaur paninung mah meuli lotek karek 3 huap 4 huap jor budak bikeun itu. Meuli baso karek sabaraha huap jor budak bikeun.
Jadi nu minang jajan teh saha itu. Ya. Itu kan masih ada keraguan. Ibrahim yakin sepenuhnya, pecit iya. Kenapa? Ismail itu bukan punya saya, tapi punya Allah. Mun urang wae inung bapananya ka anak komo Allah nu kagunganana gitu. Taeta nu masih hese itu. Itu ada yang nangis kepada saya itu, anaknya mau dioperasi karena berat penyakitnya. Saya tanya, "Ari bapaknya?" Teu. Ka budak teh. "Mama, saha Ustaz jenana nyarita kitu, Ustaz abdi teh nyaha cenah kaceuri. Keun lah urusan biaya operasi mah bisa diusahakeun, tapi ningali kondisi budak." Nya jeung nuhun we, ngandek nanya, "Ari eta budak nu bapa nu Allah?" Tah mimiti. "Nu Allah Ustaz. Bapa wae kapihapeannya om Allah nu kagunganana." Nah, itu sampai ke sana itu kan bukan urusan enteng. Sakapeung banur gitu. Nah, inilah ya kekuatan yang ada pada Ibrahim itu. Kemudian diperintah untuk menempatkan Hajar di tempat yang gersang, tidak ada pohon-pohonan, buah-buahan. Iya, itu geus teu Ibrahim. Iya, itu yakin Allah mah segala-galanya. Teh urang pan iyahan teh ngahulang we. Kurban siap gitu. Tapi nya asarada mahal mimitina. Itu. Dan dia tidak musyrik karena sudah dilepaskan. Kemudian diaku oleh Yahudi. Ibrahim itu adalah Yahudi. Kata Nasoro, Ibrahim adalah Nasoro. Dibantah oleh Allah. Bukan Yahudi, bukan Nasoro, tapi Musliman. Yang berserah diri kepada Allah. Setiap yang berserah diri disebut Muslim dari dulu juga sampai sekarang. Begitu. Syakiron li'an umihi, yang bersyukur kepada segala nikmat Allah. Ya. Di surat Luqman firman Allah, "Alam tarau annallaha sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa asbagu alaikum ni'amahu dhahirata wa batinah." Apakah kamu tidak perhatikan? Sesungguhnya Allah telah menundukkan langit dan bumi untuk kamu. Oleh manusia itu. Segalanya dimanfaatkan. Tempat tinggalnya, udaranya, cahaya mataharinya, airnya, pepohonannya, binatang ternaknya. Disiapkan oleh Allah segalanya. Asup kana beuteung urang teh pan aya bubuahan, buah pare. Ya. Aya bebeutian pan anu dihanap teh huwi sampe. Aya dangdaunan asup kana beuteung urang pan. Ya. Segala macam termasuk yang Allah siapkan segalanya. Sekarang diminta oleh Allah. Siap tidak untuk melakukan udhiyah itu? Dan begitu Allah bijaksananya. Kalau saya simpulkan dari bacaan-bacaan, pendapat dan keterangan, tidak ada dalil yang menguatkan hukumnya wajib. Udhiyah itu, kalaupun wajib disebut kifayah. Jadi kalau satu keluarga yang kurban satu sudah selesai, yang lain juga. Tidak terlepas dari tuntutan. Siapa yang mendapat pahalanya? Ya yang kurban dan yang setuju kepada bapak yang kurban atau ibu. Nuti setuju mau menegaknya, nanti setuju. Mun tiasa mah tu bapak kenwe tahun ieu mah tong wara. Eta teh ngomong ngal tahun. Terserah ya. Nah, setiap yang ikut setuju kebagian itu karena Allah Maha Sayang. Ada juga yang mengatakan mandub, ya,
Tapi di situ ada syiar yang harus kita tegakkan. Bagian dari syukur kepada nikmat Allah. Saya menyimpulkan dari keterangan yang saya baca, bukti syukur adalah sholat itu saja. Dalilnya, Rasulullah sholat tahajud, bacaannya panjang, sampai bengkak-bengkak kakinya. Kata Aisyah, gak usah begitulah, karena Anda ini sudah diampuni dosa yang lalu yang akan datang. Sudah disiapkan surga untuk Anda. Tong gitu teuing tuh. Bagaimana jawab Rasul? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak layak, tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah di situ istinbatnya, bukti syukur adalah salat itu ya. Salat sunat apalagi salat wajib. Jadi ngomong bersyukur, salat tidak, itu bohong. Itu kebohongan. Tidak ada orang yang kufur yang bersyukur, nggak ada. Kenapa? Kan kufurnya itu pembangkangan. Jadi kalau ada orang kufur mengadakan syukuran, bersyukur secara nasional segala macam, iman tidak. Gimana ini? Nggak bisa. Ya mau bisa, jangan kafir. Syukur semua. Kafir lagi sidik teteh bedegong. Itu ya. Yang terus diingatkan itu. Kemudian dalam pelaksanaan sholat itu juga Allah mengabadikan, mengenang Ibrahim dalam tahiyat itu dibaca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Keluarga, ya, karena ternyata didukung oleh Siti Hajar, didukung oleh Siti Sarah, boga dua tapi dukungannya luar biasa, boga hiji meriweuh, didukung oleh anaknya Ismail, didukung oleh anaknya Ishak. Jadi dari perjuangan yang begitu hebat lahirlah Ismail yang ditetapkan menjadi nabi, lahirlah Ishak yang ditetapkan menjadi nabi. Terus Allah mengutus rasul-rasul, nabi-nabi dan rasul keturunan Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu turunan Ibrahim dari jalur Ismail. Kalau dari jalur Ishak, Yakub, Yusuf, nah itu dari jalur Ishak. Makanya Nabi mengatakan, aku anak dari dua orang yang akan dikurbankan. Satu Ismail, kedua bapaknya Abdullah. Karena lahir anak Kasep, bager Abdullah, akhirnya tidak tega untuk dikurbankan. Ya, sesepuh mengatakan ganti we ku 100 unta. Itu kajian ngeganti we. Nah, inilah ya. Kemudian Allah nyatakan ijtabahu, Allah memilih dia, wahadahu ila siratim mustaqim, dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Nah, Ibrahim itu. Wa atainahu, dan kami beri dia di dunia hasanah, kebaikan, ya. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, juga dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Begitu. Allah berikan di dunia hasanatun, itulah dari perjuangannya gitu, kebaikan di dunia. Ia menjadi bapak tauhid, ia menjadi figur yang diabadikan, malah ia ditetapkan di akhirat di antara orang yang soleh. Bagi yang soleh Allah sediakan surga. A'dadtu libadiyas solihin,
ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nah ini ya, apa yang dimaksud di dunia hasanah itu? Nah, di dunia hasanah itu kebaikan, bukan nama istri, bukan hasanah. Allah beri hasanah. Kareke 5 putaran tawaf di Ruknul Yamani pan nepi ka Hajar Aswad baca Robana atina. Kareke 5 putaran ngambek. Si teteh we nu disebut teh. Nah eta pan hasanah. lain ngaranjam sifat nya kagenep mah dirobah we robana atina fi dunya ruqyah. Lagi lu ini sifat gini ya, hasanah nama tapi belum tentu sifatnya hasanah. Solihah nama belum tentu sifat, begitu. Makanya jangan heran menaya budak ngaranna teh soleh tapi bedegong. Karena itu nama bukan sifat. Ya. Dokter juga nama bukan sifat. Karena itu jangan heran kalau dokter sakit. Maut teh biasa we, karena itu nama begitu. Ya. Apa yang dimaksud hasanatun fid dunia itu? Ini ya. Pertama, tetap dalam iman itu dulu. Sebab jika sudah keluar dari iman, udah rusak, syarrun itu. Ya. Sayyi'ah itu. Satu. Makanya Ibrahim sampai mati tetap saja di situ. Di dunia itu. 2. Ada ketenteraman. Selama iman ada, di situ ada ketenteraman. Dalilnya surat Al-Fathu tuh ayat 4. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang mukmin. Kepada orang kafir enggak, karena wadahnya tidak ada. Ya, sakinah tidak bisa diwadahi dengan kekufuran. Ini banyak itu yang salah. Orang Kristen nikah, kita doakan semoga rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, nggak boleh itu. Wadahnya nggak ada. Ya. Yang dimasukkan ke dalam hati orang kafir mah ar-ru'bu. Apa ar-ru'bu itu selalu merasa takut aja. Sieun teu batian, sieun teu hasil, sieun teu menang pemilu. Nah, itu terus makanya lilah kene pan tersiksa terus berapa tahun dah. Makanya kemarin waktu di PD saya kasih nasihat. Anda yang bertanya bagaimana nih 2024? Begitu saya jawab lilah kene jang. Tong lieur teh ayeuna. Tapi 2 poe nanyakeun mah. Jadi liurnya 2 poe. Itu ayeuna kana naonan kariweuh-riweuh. Udah ngaji aja ngaji, itu aja. Saya sampaikan ke PD, udah bina pokoknya ngaji. Karunya ti ayeuna geus lieur. Capek-capek salah urang itu kebagian moal. Nah, begitu ya. Jadi ar-ru'bu rasa dibayangi dengan rasa takut tuh. Sieun rugi, sieun teu beunang, sieun elek kitu he. Ya, nah orang yang beriman tidak. Saya berusaha, saya berjuang, putusan saya serahkan pada Allah. Mana yang terbaik untuk saya? Udah. Kadeyu di jalan teh sakitu ayeuna mah loba motor, loba naon. Kan kita baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Ketika naik kendaraan kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tidak pakai Allahu Akbar juga boleh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun. Udah berangkat. Itu.
naik mobil naon kitu dibayangi dengan rasa takut hirup teh. Ya, biasalah. Nikmati aja, kita serahkan pada Allah, udah. Nah, begitu. Ini yang ada pada Ibrahim itu. Ya. Makanya Ibrahim diberi oleh Allah hasanah, ketenangan. Jadi pertama iman, dalam iman ada sakinah, ketenangan. Kemudian dalam iman itu ada keridoan. Itu punten ya. Kadang-kadang ini yang terganggu, menggeus terganggu, mangeunah dihirup teh. Saya punya istri yang ini, saya ridho dengan segala macam sifat yang ada pada istri saya. Udah, geus kitu na, weuh teuing. Eta cenah baeudna, eta bagian. Gitu ya. Kalau ridho kepada sesuatu, mesti ridho kepada segala bagian yang ada dari sesuatu itu. Jadi istri saya ridho ini jadi istri ya. Sifat-sifatnya, baeudna kumaha, ya itu bagiannya. Ya udah saya terima. Kenapa? Engkau ridho, tapi riweuh. Jika makan, saya ridho makan hari itu, ya itu yang ada. Jadi teriweuh gitu. Oh iya, karena saya ridho dengan makanan ini dari Allah. Udah. Gitu. Ah ngeunah we geuning jeung sate oge. Ya. Jadi dalam iman itu ada sakinah, ketentram. Kenapa? Karena setiap masalah ada rujukan. Berat orang yang harapan masalah, mun orang bingung kudu kasaha ieu teh. Kudu kasaha orang masalahkeun masalah. Itu berat. Orang makanya orang beriman maka Allah udah. Makanya baca sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi wa pawadtu amri. Aku serahkan urusanku pada Allah. Udah. Nah gitu. Ya. Kemudian dalam iman itu ada ridho. Kalau sudah ridho ya udah. Mari weh. Ya. Saya pernah dengan Ustadz Ahmad tugas khotib ini di Cimahi. Waktu itu naik motor. Hari motor saya dulu kan Vespa Kolot. Nah, ini agak muda nih Ustadz Ahmad. Nah. Pulang di Raja Wali mati motor teh. Dioprek gitu teh jalan lempang. Bayangkan di jalan Raja Wali itu lempang. Nepi ka Muhammad Toha kana sirop heula. Nikmat teh. Oh iya nya. Saya belum tentu dapatkan kenikmatan itu mun teu capek heula. Iya. Tuluy bari lempang, tah cenah nya teh deuk naonana jeung mogok kieu da kamari mah lancar. Ih cing di Allah nya coba mun kamari keur puasa ripuh. Nya, ayeuna mah pan lebaran mogok bisa ngopi. Nah. Kita naon deui atuh. Sok rek ditarima kumaha itu kenyataan. Malah rek jadi beban. Itu Ibrahim tidak udah. Itu segalanya diserahkan kepada Allah. Makanya beliau diberi fid dunya hasanah. Karena itu ada di antara ulama yang menyatakan fid dunya hasanah itu adalah istri solehah dan anak-anak yang soleh. Contohnya Ibrahim gitu. Ya. Bagaimana cara istri teh solehah? Sangar we terima itu adanya. Keun we dah urang mah geus mingpin, geus nganasehatan. Keukeuh wae badogong bae. Aya nu leuwih geulis lah. Iya. Nah itu. Jadi ini yang dimaksud fi dunia hasanah diantaranya adalah istri solehah, anak-anak soleh. Ya, yang disebut al-auladul abror. Tetapi jangan juga menjadi pegangan seperti itu. Bisa saja yang dia soleh, istrinya tidak. Seperti Nabi Nuh. Anaknya tidak. Nabi Ibrahim juga kan orang tuanya tidak. Nabi Muhammad juga uwa-uwanya tidak. Iya.
Tetapi di sini yang lebih utama adalah ia punya rujukan, sandaran dari segala urusan. Kemudian juga merasa nikmat jika melakukan kebaikan. Itu hasanah fi dunia itu. Dan ada doa, Allahumma ja'alni minal ladina idza ahsanu. Ini terapal. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bergembira jika melakukan kebaikan. Iya. Idza ahsanu istabsyaru. Justru jangan terbalik, berbangga melakukan dosa. Tuh, ya. Wa idza asau istaghfaru, dan jika melakukan salah segera istighfar. Nah itu di situ hasanah itu. Jadi kalaupun salah cepat memohon ampunan, dan baik itu yang benar malah merasa berbangga karena diperintah oleh Allah. Nah begitulah. Sampai ayat 122 itu ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Kenapa diungkapkan dengan kata umat padahal satu orang? Karena sikap Ibrahim, tauhid Ibrahim, perjuangan ini membanding berapa ribu orang. Begitu, karena biasanya kata umat itu untuk jama kan, untuk banyak orang. Tetapi untuk Ibrahim disebut umat. Karena perjuangan beliau ini kalau membanding berapa? Menurang makudu direreang besar area, Ibrahim sendiri siap. Nah itulah ya. Kemudian beliau Hanif cenderung kepada tauhid setelah pengalaman perjalanan dari syirkunnya. Dia tidak musyrik. Dia bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah memilihnya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Allah berikan kepada Ibrahim hasanah di dunia dan di akhirat laminas sholihin. Nah, bagi kita adalah ini uswah. Kita usahakan menurut kemampuan yang ada. Ya, makanya kaitan dengan kurban ini saya dorong. Bagaimana kalau tidak bisa? Ya, jangan bersedih, nggak apa-apa. Ya, tetapi hendaklah kalau bisa membantu, bantulah. Ya. Ini terakhir saya sering menyampaikan menerima. Jadi mustahik kurban itu ibadah itu. Ini kan bagian dari ibadah. Makanya ikhlaskan menerima itu. Acana usah nu ikhlas nu kurbana, nu kurban nu ngurus nu narima oge. Ini kan bagian dari ibadah. Yaitu menegakkan syiar Allah. Begitu bergembira menerima tong riweuh. Akurkeun bungkusan kata tangga rek naon. Cik tinggal ari eta kata tangga teh bungkusan. Nah, hanya hari kabdi menit tulangna. Tah mimiti kan jadi rusak pahala itu. Entong udah terima aja, ini dari Allah. Ya. Bukan bungkusannya tapi kebaikannya. Anuhunkeun pisan, batur mah sapoe 2 poe beak. Nu ibu mah awet. Tulang badak. Ya. Dan saya mendorong juga ini ya. Dakwahnya mesti muncul. Karena itu kita juga memberi kepada daerah-daerah yang memang di situ dakwah kita, ya, ke pinggiran-pinggiran itu. Saya juga menganjurkan ke PD kumpulkan dari PC-PC yang lebih, kunukeun tadi PD lalu disebar ke daerah-daerah dakwah lah, ya, daerah dakwah. Ada yang satu akidah tapi belum satu kaidah, itu masih banyak. Ada yang tidak seakidah. Tapi kalau Jawa Barat itu mayoritasnya akidah sudah sama, tapi tidak sekaidah. Ini juga bagian dari umat dakwah, lapangan dakwah, ya. Begitu saja. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah, kita bisa melaksanakan udhiyah. Yang mau berangkat ibadah haji kita doakan semoga sehat, selamat, dan bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syariat. Ya, sampai di sini saja dulu ya.